ke yang bagian 2. Oke ya. Nah, tak terasa sudah 30 menit kita berlalu ya. Masih punya waktu 1,5 jam lagi. Mudah-mudahan ini materinya agak cepat. Nanti kita teruskan dengan tanya jawab. Oke. Nah, yang lainnya adalah badan usaha lainnya adalah badan usaha milik negara. Kenapa disebut badan usaha milik negara? Karena aset dan kepemilikannya memang punya negara gitu ya. Kenapa harus negara yang punya? Nah, ingat pasal 33 ya, pasal 3 UUD 45 Amanah Sila Amandemen. Semua hajat hidup terkait hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah gitu ya. Dikuasai oleh negara. Segala isi yang ada dalam bumi, lautan, udara itu punya negara. Oke. Nah, badan usaha milik negara ini di salah satunya adalah jawatan. Kalau pernah dengar perusahaan jawatan, ya, rumah sakit. Nah, ini sebetulnya perusahaan jawatan, rumah sakit. Pegawainya PNS, pegawai negeri sipil. Nah, ada juga rumah sakit yang dikelola oleh swasta, ya, tapi bisa berbentuk perusahaan gitu ya, swasta. Nah, kalau yang rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah itu disebutnya perusahaan jawatan. Nah, kemudian perusahaan umum atau perum. Nah, fungsi pelayanan tidak terlalu vital, pelayanan masyarakat dapat beroperasi tanpa subsidi pemerintah. Nah, ini Peruri, Damri. Peruri itu perusahaan percetakan uang ya, perusahaan uang negara. Ini Damri, ini sering kita dengar, lihatlah paling gampang itu di bandara. Ya. Kemudian perseroan terbatas milik negara, pemegang sahamnya pemerintah dan swasta. Nah, contohnya kira-kira apa? PT Telkom ya. Itu ada saham swasta, ada saham pemerintah. Oke. Nah, badan usaha lainnya adalah koperasi. Nah, ini badan usaha yang Waalaikumsalam ya. Badan usaha yang tujuan utamanya bukan sekedar mencari keuntungan, tapi meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ya. Nah, saat ini koperasi di Indonesia ya, itu belum ada satupun yang masuk menjadi koperasi 300 koperasi terbaik di dunia, itu belum ada. Nah, di beberapa negara gitu ya, koperasi itu sangat maju dan bahkan diakui gitu ya. Orang-orang berbondong-bondong untuk membeli saham koperasi. Ya, tapi di kita maju kemandiriannya sulit gitu ya. Nah, ciri-ciri koperasi umumnya paling sedikit 20 orang anggota. Nah, 20 orang anggota ini sepakat untuk mendirikan koperasi. Nah, koperasi biasanya di kita tuh didirikan karena mau ada bantuan, ya, mau ada hibah baru mendirikan koperasi. Setelah hibahnya habis, bubar koperasinya. Nah, ada anggaran dasar koperasi otomatis ini. Nah, ada izin dari Departemen Koperasi. Kemudian cirinya lagi adalah one man one vote, artinya satu orang satu suara. Satu orang satu suara ini adalah untuk menentukan siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi pengawas, siapa yang jadi pengelola gitu ya. Nah, ini ada rapat anggota. Kalau tadi di perusahaan ada rapat umum pengembangan saham, maka di koperasi ini ada rapat anggota. Nah, ini saya sebutkan one man one vote-nya berlakunya di sini. Siapa yang jadi pengurus, siapa yang jadi pemeriksa. Ya. Nah, kemudian kegiatan koperasi produsen, konsumsi barang, koperasi simpan pinjam. Nah, sering kita dengar tuh ada namanya koperasi serba usaha gitu ya. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Oke. Ada koperasi serba usaha. Jadi serba usaha itu berarti meliputi berbagai macam kegiatan gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk kegiatan koperasi. Oke. Nah, yang lainnya adalah
Bentuk badan usaha itu ini ya, badan usahanya dan organisasi non profit ya. Ada badan usaha yang bukan mencari keuntungan. Nah, biasanya ini pendidikan dan rumah sakit. Nah, ini yayasan ini nah ini menarik ya. Kalau kita lihat filosofi pendirian yayasan itu adalah bukan mencari keuntungan gitu ya. Yayasan didirikan sebenarnya karena orang-orang tersebut sudah kelebihan kesejahteraannya, kelebihan keuangan, kelebihan waktu gitu ya. Sehingga karena mereka merasa telah lebih kesejahteraannya, mereka mendirikan yayasan. Nah, saat ini gitu ya, terbalik kondisinya nih. Banyak orang mendirikan yayasan semata-mata adalah untuk mencari uang. Jadi ada filosofi terbalik di sini. Ya, sebenarnya kalau dia mau mendirikan suatu entitas untuk mencari uang, maka pilihannya adalah bikin PT, bikin CP gitu ya, atau usaha sendiri gitu. Nah, ini kondisi yang terbalik ya. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini ya, Masyarakat Transparansi Indonesia. Tapi saat ini dua organisasi ini juga sudah redup gitu ya, sudah redup namanya. Jadi kalau dicontoh di modul kita itu ada ya, ini MTI dan Indonesian Institute for Corporate Government. Nah ini menurut saya pribadi gitu ya, dua organisasi ini sudah tidak kedengaran lagi gitu ya. Tapi karena memang modulnya adalah modul yang kita pakai ada contoh ini, maka saya pakai contoh ini ya. Oke. Nah, saya sampai yang 20 dulu, nanti saya lanjutkan dengan kalau ada yang mau bertanya silahkan di chat saja ya. Di chat saja, nanti sambil itu saya jawab ya. Ya. Halo. Yang mau tanya silahkan di chat saja. Ya. Oke, atau yang mau kita break dulu lah. Break dulu sekitar 2 menit ya. Yang mau minum silahkan. Nanti kita lanjutkan ke bentuk kerjasama dan ekspansi bisnis. Ya. Silahkan yang kita break 2 menit ya. Halo. Ya, ini yang mau bicara silahkan. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan lagi. Saya rubah dulu ke versi webinar ya. Oke. Nah, sekarang untuk yang tadi baru datang ya, kita masih masuk di modul 2 ini. Modul 2 mengenai bentuk-bentuk badan usaha ya. Nah, yang sekarang kita mau coba sampaikan adalah bentuk kerjasama dan ekspansi bisnis. Nah, ini ada beberapa
poin di sini ya. Yang pertama itu perusahaan multinasional. Nah, perusahaan besar yang mengembangkan anak perusahaannya di negara lain. Ya. Nah, yang menarik di sini adalah kebijakan ada di perusahaan induk gitu ya. Kebijakan ada di perusahaan induk. Nah, contoh yang paling sering kita lihat adalah ini nih. Produsen merek Honda, Toyota, General Electric ya. Kira-kira ada lagi enggak contoh selain ini? Halo? 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 Ya, kira-kira ada yang pernah tahu? Kobuta tuh Tatung, Carrefour ya, betul. Oke, nah ini banknya bank apa nih? Perusahaan multinasional, banknya bank apa, Mbak Widya? Ya. Nah, yang Rocky, McDonald. Oke, nah yang ada di tangan Anda ya, yang ada di tangan Anda hari ini, laptop ya, laptop, kemudian apa namanya, smartphone, nah Samsung ini itu banyak perusahaannya di negara lain ya. Atau yang kalau Anda pakai bekerja, alas kaki, sepatu ya, mulai dari sepatu Nike, Reebok, Adidas gitu ya. Nah itu juga perusahaannya banyak didirikan di negara lain ya. Kenapa? Karena lebih murah biaya tenaga kerjanya. Nah itu perusahaan multinasional. Nah saya lanjut, kemudian yang kedua ini ada namanya joint venture ya. Dua atau beberapa perusahaan yang sepakat mendirikan suatu usaha, perusahaan baru dengan kepemilikan bersama sebagai perusahaan patungan. Nah, ini kenapa harus ada joint venture gitu ya? Karena persyaratan ya, tadi kembali lagi ke regulasi. Persyaratan untuk misalkan buka perkebunan di Malaysia atau di Indonesia itu harus join sama orang lokal, perusahaan lokal. Baru kita bisa buka. Nah, jadi joint venture ini didirikan karena memang regulasinya mengharuskan gitu ya. Bukan tidak bisa langsung. Nah, kalau yang dia mau langsung, maka dia akan bikin perusahaan multinasional seperti ini. Ya. Dibuka di negara lain tanpa gabung dengan perusahaan lain. Nah, tapi karena beberapa faktor hambatannya itu adalah di regulasi, mau tidak mau orang yang akan mendirikan perusahaan perkebunan misalkan di sini harus menggandeng perusahaan lokal. Nah, bentuk ekspansi bisnis lainnya adalah akuisisi, ya, pengambil alihan. Sering kita sebut Ini saya tulis ya. Sering kita sebut namanya take over, ya. Oke. Ya, take over ya. Nah, sering kita sebut namanya take over, diambil alih. Ya. Tindakan perusahaan yang membeli perusahaan lain dengan cara membeli saham. Nah, tadi kita sudah bahas saham itu bisa diuangkan. Nah, membeli saham secara tunai. Nah, kemudian setelah diambil alih, perusahaan beroperasi secara terpisah. Jadi ada yang pernah dengar namanya yang kita minum sehari-hari. Kalau di Indonesia itu namanya Aqua. Ya. Siapa pemilik Aqua? Ya, sebelum diambil alih oleh perusahaan Danone, Prancis. Ya. Jadi banyak perusahaan di Indonesia atau di negara manapun sama gitu ya. Itu yang tadinya milik si A, karena dijual maka jadi milik B. Gitu. Milik si A-nya ini masih punya saham tapi sedikit. Karena sedikit maka kendali manajemen ada di tangan perusahaan induk yang membelinya tersebut. Gitu ya.
Nah, kemudian ada namanya disebut yang keempat ini Employee Stock Ownership Plan (ESOP). Nah, ini menarik ya. Ini program ini dibuat ya untuk membuat ya agar karyawannya itu betah, agar karyawannya itu loyal ya. Bahasa lainnya adalah merasa memiliki ya. Jadi kalau sudah merasa memiliki, maka harapannya kinerja bisnis, kinerjanya akan meningkat gitu ya. Nah, maka beberapa perusahaan yang melakukan program ini itu memberikan sahamnya itu kepada karyawannya gitu ya. Tapi tidak semua ini masih jarang lah yang menerapkan ini ya. Yang sudah menerapkan di Indonesia itu PT Astra Internasional ya. Nah, yang nomor 5 ini ada namanya sebentar ya. Oke. Nah, yang nomor 5 ini namanya privatisasi. Private ini swasta gitu ya. Jadi pemerintah menjual perusahaan-perusahaan milik negara kepada pihak swasta. Oke. Nah, ada dua model di sini. Ada semuanya milik swasta, ada sebagian porsi pemerintah. Nah, banyak nih yang tadinya perusahaan milik negara sekarang jadi milik asing. Nah, tapi ada ketentuan di kita, ketentuan di Bursa Efek Indonesia itu pihak asing boleh gitu ya. Pihak asing boleh memiliki saham perusahaan tersebut ya, asalkan gitu ya kepemilikannya porsinya itu 49%. Nah, ini ya 49% di perusahaan tersebut ya. Tapi ada juga gitu ya, sepenuhnya jadi milik swasta ini yang akhirnya kebablasan gitu ya. Kebablasan, banyak yang mengeluh gitu ya. Ya, kalau perusahaan sudah beralih ke orang gitu ya, maka untuk buyback sahamnya atau membeli kembali sahamnya itu susah gitu ya. Nah, Freeport ini bukan punya swasta. Nah, privatisasi ini awalnya punya Indosat ya, Indosat betul. Jadi awalnya punya pemerintah sahamnya, kemudian dijual ke asing ya. Nah, ada juga yang dijualnya sebagian ya. Nah, kalau Freeport itu punya swasta ya. Nah, Freeport itu direct. Nah, ini Freeport ini sebenarnya di sini nih, direct investment, dan dia bisa juga sama dengan yang ini, perusahaan multinasional ini ya. Perusahaan dari Amerika buka kontrak karya dengan pemerintah Indonesia gitu ya. Bukanya di mana? Di di wilayah negara kita gitu ya, negara kita. Nah, Freeport sampai hari ini gitu ya, ini masih melanjutkan kontrak karyanya, mau diperpanjang. Nah, Telkomsel juga ya. Telkomsel banyak yang sudah punya swasta sahamnya. Nah, jadi kalau Anda lihat pernah dengar ini ya. Ini saya tulis di sini nih. Ya, saya tulis di sini. Nah, ini biar kita agak paham dikit ya. Ini Bapak Ibu biar agak jangan boros-boros pakai pulsa, karena lari uangnya itu bukan ke negara kita.
ya. Ini saya tulis satu lagi. Oke, nah satu lagi saya tambahkan ya. Nanti kita lihat di mana hilang. Oke, nah ini perhatikan ini. Nah, ini perusahaan induk. Nah, ini perusahaan induknya siapa? Perusahaan induknya Singapura, Singtel. Ya. Nah, Temasek ini perusahaan yang membeli Indosat. Oke. Nah, di samping Temasek membeli Indosat, Singtel juga beli namanya saham ini. Nih. Nah, otomatis gitu ya. Di samping dia punya ini gitu ya. Kan Telkomsel ini anak perusahaannya Telkom. Nah, otomatis gitu ya. Kalau dua ini dikuasai ya di Indonesia itu, ini terkait sama komunikasi Indosat dan Telkomsel ini, walaupun Temasek tidak secara langsung punya Telkomsel, tapi induk perusahaannya Singtel punya saham di sini. Nah, inilah yang waktu itu dikomplain gitu ya oleh Komisi Persaingan Usaha bahwa Singtel atau Temasek harus menjual salah satu sehingga tidak terjadi monopoli harga ya, monopoli harga. Nah, jadi kalau kita telepon ya, maka lari uangnya tuh kemana? Kebanyakan Anda pakai Indosat, Anda pakai Telkomsel, sama larinya kebanyakan kemari, bukan larinya kemari gitu loh. Jadi yang diuntungkan adalah perusahaan Singapura ini. Nah, tapi sudah terjadi gitu ya, penjualan sudah terjadi dan Indonesia kalau mau buyback kembali gitu ya, itu tidak bisa kalau si Singtelnya atau Temaseknya tidak menjual. Nah, oke. Nah, jadi oke, kita doakan saja ya. Oke, kita doakan saja. Oke, nah kemudian yang ini investasi langsung nih, direct investment, membeli atau mendirikan aset yang berwujud. Oke, tadi kita aset yang berwujud ya. Apa sih aset yang berwujud itu? Nah, kalau di keuangan atau di laporan keuangan tuh ada namanya aset berwujud dan aset tidak berwujud. Nah, aset berwujud itu aset kelihatan, kendaraan, gedung, mesin itu berwujud. Nah, ada aset yang tidak berwujud. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Aset tidak berwujud. Bukan saham. Bukan. Ya, brand. Ya. Bukan, sumber daya alam itu berwujud. Ya, sumber daya alam itu berwujud. Nah, ini yang saya sebut nih. Ya. Merek. Ya. Tenaga kerja itu kapital, modal kapital. Nah, yang saya maksud ini adalah ini nih. Merek perusahaan, nama, merek dagang. Ya. Nah, jadi ini yang membuat mahal. Kenapa mahal? Ya tadi coba Anda bandingkan aja. Kenapa merek Aqua lebih mahal dibanding merek Tutang? Harga minum, padahal sama-sama minuman gitu ya. Sama-sama minuman air isi ulang. Ya. Harga Aqua itu lebih mahal dibanding harga Tuatang. Ya. Nah, ini yang disebut aset tidak berwujud.
ya. Jadi nilai tambah gitu ya. Oke, karena mereknya itu sudah di-maintain sejak lama gitu ya. Jadi orang kalau mau minum biasanya kalau mau beli air kemasan ingatnya Aqua ya. Kita nggak pernah jarang nyebut kalau beli minuman isi ulang di Indonesia itu nyebutnya teh botol gitu ya. Teh botol pasti otomatis larinya ke minuman teh ya. Jadi brand. Oke. Nah, ada kebalikan dari investasi adalah divestasi ya. Divestasi. Nah, ini yang ini Anda lihat ya, yang ini. Divestasi ini menjual aset atau salah satu bidang operasi perusahaan. Kenapa dijual gitu ya? Karena ternyata awalnya ketika ekspansi bisnis menganggap bisnis A itu menguntungkan. Ternyata perjalanannya perusahaan kewalahan misalkan. Kewalahan untuk menjalankan karena tidak ada sumber daya manusianya, kemudian kurang ahli di dalam bidang tersebut, maka perusahaan tersebut dijual. Nah, ini pada saat itu contohnya ini PT Astra menjual Bank Permata. Nah, jadi PT Astra tadinya punya bank, tapi karena ternyata tidak punya kompetensi dalam bisnis ini, ya, daripada mubazir, gitu ya, maka dijual. Dan PT Astra konsentrasi di perusahaan yang atau di organisasi di usaha lainnya gitu ya, entah di otomotif, di perkebunan gitu ya. Oke. Nah, yang 7 ini franchising. Nah, ini jadi yang tadi Anda sebutkan ini semacam Alfamart ya. Nah, ini franchising. Alfamart, Indomart ya. Ya, KFC, McDonald. Kalau di sini 7-Eleven ya, Family Mart, Okemart itu franchising. Jadi memberikan hak kepada seorang atau perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan yang seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan. Jadi mulai dari namanya, logonya, kemudian tata letaknya itu sama gitu ya. Nah, yang beda itu siapa? Pemiliknya. Tapi ada jangka waktu biasanya. Jangka waktu memiliki franchising ini, misalkan 5 tahun bayar lagi. Holding ya. Holding company itu lebih disebut dengan grup ya. Jadi Astra International ini disebut holding company. Kenapa? Karena PT Astra International, grup PT Astra International ini punya usaha misalnya di bidang agribisnis ya. Kalau Anda dengar nama PT London Sumatera, nah itu agribisnisnya Astra International. Kemudian punya lagi dia Bogasari ya, Indofood. Kalau Indofood Bogasari. Jadi holding itu lebih ke arah kalau dalam bisnis namanya induk ya, perusahaan induk punya anak perusahaan. Nah, kayak ini nih, Singtel ini induknya holding company, dia punya Temasek dan dia punya lain-lain di sini. Ya. Nah, kalau akuisisi itu bentuk ekspansi mengambil alih. Nah, bisa jadi yang mengambil alihnya itu adalah holding company. Kayak ini nih. Kan Indosat diambil alih oleh Temasek. Nah, secara tidak langsung karena kepemilikan Temasek ini adalah yang punya adalah Singtel, maka Indosat secara tidak langsung adalah punya Singtel. Gitu ya. Jadi dia secara tidak langsung ya ini ya punya Singtel gitu. Gitu gambarnya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke ada lagi terkait sama yang tadi. Kita masuk ke kegiatan belajar 2 nih kalau tidak ada. Ya. Nah, kira-kira Anda ketika tadi sudah menyimak ya, kira-kira
kedepannya tuh mau mau punya yang mana gitu ya, mau aktivitasnya di